Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Baiklah, sini saya Apriyadi akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.3. Pada tugas koneksi antar materi kali ini, saya akan merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul, yaitu mewujudkan filosofi kehajadewantara dan profil pelajar Pancasila dan inquiry apresiatif yang ada di sekolah. Dalam mewujudkan filosofi kehajadewantara dan profil pelajar Pancasila dan menggunakan inquiry apresiatif adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi perlu sikap yang optimis, kesabaran dan konsisten dalam mewujudkan semua itu kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan menurut PhD yang selalu menjadikan panutan kita untuk menuntun anak-anak kita dalam meraih mimpi. Tujuan pendidikan menurut PhD yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, menebalkan laku anak dalam sosial budaya. Dan perlu kita ingat bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Itulah tugas kita, bagaimana seorang guru dapat menebalkan karakter dan kodrat anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kita sebagai guru harus benar-benar memaknai tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, efektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid artinya dalam hal apapun yang menyangkut tentang kebijakan sekolah, saya sebagai guru harus selalu mengutamakan kepentingan anak, dan tentunya ada perubahan yang dirasakan oleh anak dalam tahapan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Kita sebagai guru harus mempunyai semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, selalu melakukan aksi untuk selalu bergerak maju untuk suatu perubahan dengan mengembangkan diri dan semangat yang muncul dalam diri sendiri tanpa adanya perintah dari orang lain. Kemudian reflektif, melakukan refleksi bagaimana selalu memaknai pengalaman yang terjadi sekeliling kita, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain, guna adanya suatu perubahan, dan kita tidak segan-segan meminta masukan dari teman ataupun murid kita sendiri, karena mereka pada dasarnya masih polos dan jujur. Selanjutnya adalah kolaboratif, selalu membangun kerjasama yang baik antara rekan sejawat dan kepala sekolah dan seluruh pemangku kepentingan demi mencapai tujuan dalam pembelajaran. Inovatif, memunculkan ide atau gagasan baru yang lebih relevan untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang ada demi pendidikan kita lebih maju. Dan tidak bosan-bosannya, saya mengingatkan tentang peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Peran dari guru penggerak dalam penerapannya tidak terlepas dari inquiry apresiatif dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, yaitu berpikir aset, bukan berpikir defisit. Di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menerapkan dan menjalankan filosofi Ingarso Suntulodo Ingmadia Mangun Karso, Luthuri Handayani. Selanjutnya menjadi coach bagi guru yang lain, berdaya untuk saling membantu dalam menemani rekan sejawat untuk saling berefleksi, meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Dan tentunya peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi, selalu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan murid, selalu berdaya dan aktif berkontribusi dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan memberikan tanggung jawab sebagai pemimpin di antara rekannya. Menggerakkan komunitas praktisi, menumbuhkan budaya belajar yang berkesinambungan dengan selalu berkolaborasi di antara komunitas belajar yang ada di sekeliling kita. Dan akhirnya dengan memahami, memaknai, dan menerapkan tentang nilai dan peran guru penggerak,
pada akhirnya kita akan mewujudkan suatu anak siswa kita sebagai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Di sini adalah keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dengan inquiry apresiatif, yaitu bagaimana peran guru penggerak di lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang selalu berpikir aset, bukan berpikir defisit, sehingga visi yang akan dicapai akan mudah terwujud. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan inquiry apresiatif di sekolah, saya mencoba membuat suatu program yang tentunya diawali dengan membuat alur bagja, yaitu dengan prakarsa perubahannya, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan gemar menabung. Tentunya harapan atau mimpi saya menginginkan anak menjadi mandiri dan dapat meringankan beban orang tuanya, karena uang tabungan yang anak kumpulkan untuk keperluan kegiatan personal anak dan membantu membeli perlengkapan dan peralatan sekolah di saat tahun ajaran baru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.